Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Adita Kurnianti, NPM 5020049 dari Prodi PGSD kelas 4D. Pada mata pelajaran atau mata kuliah telah kurikulum hari ini, kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Gimana, udah siap? Yuk langsung aja ke videonya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran tematik integratif. Nah, pembelajaran tematik integratif atau pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sebelum kita menerapkan pembelajaran tematik integratif, kita harus mengetahui dulu tahap-tahap dalam perencanaan penerapan pembelajaran ini. Ada 5 tahap, yaitu yang pertama menggali tema, yang kedua melakukan analisis kompetensi inti atau KI, melakukan pemetaan hubungan KI dan KD serta indikator yang lainnya, yang keempat melakukan penyusunan silabus, dan yang terakhir ada menyusun RPP. Nah, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar dan juga konsep belajar serta pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal atau kelas rendah tingkat SD itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Berdasarkan keadaan psikologis dan kognitif siswa di kelas rendah atau kelas awal tingkat SD, pembelajaran tematik diharapkan menjadi mode pembelajaran yang sesuai. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa sekolah dasar tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di sekolah dasar. Misalnya, dalam pembelajaran kelas 1 SD ada 8 tematik, yaitu diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat dan asri, benda, binatang, dan tanaman di sekitarku, serta peristiwa alam. Pembelajaran tematik bagi siswa sekolah dasar menurut tim Pustaka Justisia pada tahun 2007 memiliki beberapa keuntungan, diantaranya memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik. Yang kelima, lebih bermanfaat dan bermakna. Dan yang terakhir, siswa lebih gairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Dengan pelaksanaan pembelajaran tematik ini juga akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan. Yang kedua, siswa mampu melihat gabungan antara hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi materi. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan juga meningkat tentunya. Pembelajaran tematik juga memiliki beberapa kelemahan pastinya yang perlu diantisipasi dan juga dihindari. Di antaranya yang pertama, untuk dilihat dari aspek guru, pembelajaran tematik ini menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentunya, kreativitas yang tinggi, keterampilan metodologik yang handal, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi. Dan juga berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Tanpa kemampuan tersebut, pelaksanaan pembelajaran tematik sulit untuk diwujudkan. Yang kedua, dilihat dari aspek siswanya, pembelajaran ini termasuk memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif baik dalam aspek inteligensi maupun kreativitasnya. Yang ketiga, dilihat dari aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik ini memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan berguna, seperti dapat menunjang dan memperkaya serta mempermudah pengembangan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan, misalnya perpustakaan.
Yang keempat, kalau dilihat dari aspek kurikulum, pembelajaran ini memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. Dilihat dari sistem penilaian dan pengukurannya, pembelajaran tematik membutuhkan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu. Nah, yang terakhir, dilihat dari suasana penekanan proses pembelajaran. Pembelajaran tematik ini cenderung mengakibatkan penghilangan pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran. Nah, berikut adalah saya sertakan beberapa tema pembelajaran di kelas rendah, yaitu di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana masing-masing kelas itu memiliki 8 tema. Teman-teman bisa lihat di layar. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.